anak bape i bagus i jeget makesami nejani bape lakar kelanjutan mituturin bukan dewa sejatene sekali jagate cara jami nyensi anaki ade belum mekejang anaki pada dua mekejang anaki pada upawikan sakewale pebesan bapene diolas pesan yang cening de ngaku-ngaku mapi-mapi DWG wikan utawi dua mungkin di pendidikan ceninge tegah pendidikan ceninge mungkin je kawikanan ceninge megarapan depan subah anaki anelenan lakar memberikan penilaian atau ngadanin buka dewek ceninge anak buka cara nyampak sedina-dina nyanto jening anak saya tumbuh luhur ya biasa nyen idewe uli semengan tengahnya sajana idewe nyampak membersih-bersih itu di kubu atau di jumah atau di geria anak sekade yang ada lu gitu jeneng hilang luhur bokeh kata buka idewe bersih menyampat ngutang ilu sakewale pastikeun yang masih nu ada bu utawi debu gitu yang jeneng iya den rere liu di atas langit masih ada langit ya biasanya yang idewe subawikan suba dua istilah cara jalan ini suba kompeten di bidang pekerjaan anak nuliuan nih sedang yang idewe pelajaran buin gitu yang jening. Oke, baik. Selamat malam untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi bersama kita di sini di Fokus Solusi Indonesia, tentu dengan yaitu Bapak Made Swinten. Dan pada kesempatan malam hari ini, Pak Made, jadi kita akan membahas di Fokus Solution Indonesia ini ada sebuah tempat ataupun pusat penyembuhan. Jadi yang bernama adalah Mahogany Center. Jadi seperti yang kita ketahui dari Pak Made juga sering menyampaikan bahwa Mahogany Center itu merupakan sebuah metode penyembuhan. Jadi metode penyembuhan yang berdasar atas hipnoterapi. Dan pada Mahogany Center ini mungkin kita juga tanya langsung kepada Bapak Made Swinten untuk menjelaskan lebih dalam dan lebih mendetail lagi terhadap apa itu Mahogany Center. Dan mungkin kepada Bapak Made
yang ingin saya tanyakan mengenai penyembuhan selain hipnoterapis. Apakah ada penyembuhan lain yang bisa untuk dilakukan di Mahabani Center ini? Terima kasih Anda. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk malam hari ini kita akan membahas ya Anda ya mengenai metode-metode penyembuhan yang kami apresiasikan di Mahogany Center ini. Nah, memang dasar utamanya bagi kami melakukan penyembuhan di sini adalah dengan metode hipnoterapi, ya. Dan di samping itu kita juga melakukan metode yang lainnya dengan metode esoterik istilahnya ya. Esoterik itu apakah dengan metode Shambhala multidimensional healing ya, ataupun dengan Reiki, khususnya adalah dengan Gendai Reiki Home, itu ya. Jadi jangan khawatir kalau seandainya saya kan ini kan tidak ada sakit hubungannya dengan mental gitu ya, atau misalnya salah satu contoh lah misalnya ya, tidak semua orang yang sakit atau merasa sakit itu bisa kita tangani dengan satu metode tertentu. Baik ya. Contohnya misalnya orang datang ke sini sedangkan dia sudah menderita satu penyakit tertentu misalnya schizophrenia lah misalnya. Nah, ini cukup sulit kita tangani dengan metode hipnoterapi, sehingga dengan demikian maka kita gunakan ya dengan metode Shambhala multidimensional healing gitu. Di samping itu ya, sekalipun kita menggunakan metode hipnoterapi untuk hal-hal tertentu, kita akan kasih kesempatan kepada klien ya pada kondisi tertentu gitu ya. Kita kasih kesempatan untuk melakukan dialog terhadap dirinya atau memberikan afirmasi-afirmasi yang positif terhadap dirinya, termasuk juga bisa membingkai ulang pola pikirnya ya. Dan pada saat itulah kita akan salurkan energi, yaitu Shambhala multidimensional healing ini. Itu ada. Baik, untuk rekan-rekan semua tadi sudah dijelaskan bahwa pada Mahogany Center ini ada salah satu metode penyembuhan, yaitu Shambhala multidimensional healing. Ya. Jadi kalau boleh tahu Bapak, apakah dalam metode Shambhala ini apa yang perlu kita lakukan untuk bisa menyembuhkan penyakit, baik itu di dalam diri, mental ataupun memang penyakit bawaan ya. Jadi gini, di Shambhala multidimensional healing ini ya, banyak orang yang salah mengartikan. Kalau saya menjelaskan Shambhala multidimensional healing gitu ya, yang di Ubud itu gitu ya. Nah, itu hotel, itu Como Shambhala gitu. Atau kalau di Jakarta sering orang-orang itu bertanya, yang seperti yang di Pondok Indah ya, gitu ya. Nah, Shambhala yang ada di Pondok Indah itu adalah toko ya, yang menjual alat-alat penyembuhan seperti misalnya kristal, termasuk juga ada singing bowl dan lain sebagainya. Itu dijual, nama tokonya itu adalah Shambhala. Nah, Shambhala sendiri banyak orang mengatakan bahwa itu adalah suatu istana spiritual gitu ya, istana spiritual. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa Shambhala ini adalah tidak hanya sekedar model penyembuhan, tetapi juga satu metode untuk peningkatan kesadaran spiritual kita gitu ya. Nah, di dalam metode penyembuhan Shambhala ini ya, secara singkat bisa saya jelaskan, kita menggunakan 3 sumber energi sebetulnya ya. Yang pertama itu adalah universal life force energy, yaitu energi alam semesta. Di alam semesta itu banyak sekali ya, istilahnya adalah unit-unit energi gitu, entitas energi itu banyak sekali. Cuman bagaimana kita bisa menggunakannya, kita itu harus channeling, harus terhubung dengan pusat energi itu, baru bisa kita akses. Nah, supaya kita memiliki hak untuk mengakses energi tersebut, maka kita harus di-tune
di tunement istilahnya. Tune itu adalah menyesuaikan frekuensi. Ya, nah ibaratnya nih kalau pegang HT ya, kalau frekuensinya tidak selaras, kita bisa komunikasi nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Nah frekuensinya ini harus nyambung, harus selaras. Nah semakin sering kita latih, maka frekuensi energi ini akan menjadi semakin jernih, menjadi semakin murni, menjadi semakin suci, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan namanya adalah Mahatma Energy. Mahatma Energy itu yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, yang sudah kita miliki. Nah, metode ini juga harus diinisiasikan, harus juga diselaraskan energi ini, gitu ya. Misalnya apa? Dengan membangkitkan atau membersihkan, memurnikan, menselaraskan cakra-cakra misalnya. Atau misalnya dengan satu metode tertentu ya, kita membuka cangkang kundalini sehingga energi kundalini itu bisa keluar dan itu bisa meningkatkan kesadaran kita gitu. Dan yang ketiga, kita adalah juga memanfaatkan energi atau bantuan dari para Ascended Master. Ascended Master itu banyak sekali ya di semesta ini. Ascended Master itu kadang juga disebut dengan makhluk-makhluk cahaya yang memang sudah cahayanya sedemikian rupa sehingga diberikan suatu kuasa oleh Tuhan untuk membantu manusia, khususnya adalah dalam hal kebaikan, termasuk salah satunya itu adalah penyembuhan gitu. Oke. Dan di Shambhala ini Shambhala multidimensional healing ini kalau kita belajar itu ada 4 tingkatan ya. Tingkat energi, setelah itu tingkat level 2, setelah itu level 3 yang disebut dengan master healer, dan yang keempat itu adalah level keempat yaitu master teachersnya gitu. Kita juga di samping menggunakan metode penyembuhan Shambhala, kita juga mengajarkan itu gitu. Oke. Jadi dalam Shambhala ini mungkin teman-teman juga tadi sudah jelaskan bahwa merupakan salah satu metode penyembuhan, betul Pak ya? Ya. Jadi buat teman-teman nih yang belum tahu, Pak tadi sudah jelaskan metodenya itu dari cakra, itu bisa dari dalam diri penyembuhan itu sendiri. Dan untuk teman-teman nih sekarang kan ada yang namanya virus corona, Pak, seperti itu. Kalau menggunakan metode penyembuhan ini apakah bisa seperti itu, Pak? Atas izin Tuhan itu bisa gitu, itu bisa. Jadi ada satu metode yang kalau di Shambhala Group itu kita hampir setiap saat itu kita lakukan. Ya, jadi dan dengan metode Shambhala ini tidak hanya kita sebagai manusia yang bisa kita bantu untuk sembuhkan ya, binatang juga. Misalnya punya binatang peliharaan yang sakit itu kita bisa gunakan ini. Tumbuhan juga bisa dengan metode tertentu sehingga tanah dari tumbuhan itu bisa kita bikin supaya menjadi jauh lebih subur ya. Termasuk juga lingkungan itu bisa kita sehatkan, termasuk juga semesta gitu ya. Nah, termasuk juga misalnya dengan virus ya, ini bisa kita bantu gitu ya. Tapi tetap juga ada seizin dari Tuhan ya. Dari Tuhan. Memang kalau misalnya nih penyakit itu memang belum waktunya itu bergeser, tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser gitu. Jadi tapi kalau misalnya itu memang ada kesempatan untuk menggesernya, maka dengan metode Shambhala ini akan mempercepat proses dari penyembuhan itu sendiri gitu ya. Nah, jadi di pada kesempatan ini ya, bagi Anda yang menyaksikan ataupun bagi Anda kapan saja menyaksikan video saya ini, Anda bisa terhubung langsung dengan penyembuhan jarak jauh yang akan saya lakukan sekarang ini. Ya, dengan demikian mudah-mudahan siapa saja ya yang tidak terpapar itu tetap menjadi sehat. Punggung jangan nyender. Punggung jangan nyender. Tapi kalau ada sakit, tidur silahkan.
gitu. Tidur silakan. Atau misalnya duduk dengan nyender silakan. Tapi bagi Anda yang sehat ya upayakan jangan nyender ya. Kaki jangan disilang, Posisi tangan ya. Posisi tangan Anda taruh begini saja di atas pangkuan. Hadapkan ke atas seperti ini. Atau Anda bisa melakukan dengan metode ini ya. Dengan melakukan metode ini. Nah, seandainya pun Anda tidak merasakan apa-apa, tidak apa-apa. Dan kalau seandainya Anda merasakan sesuatu hal, ya, jangan melakukan penilaian. Misalnya melakukan penilaian itu rasa kok panas ya, berarti Anda melakukan penilaian. Apapun yang Anda rasakan hanya merasakannya saja. Dan marilah kita sekarang berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, mari kita berdoa. Sekarang Anda hanya fokus pada nafas. Anda juga bisa mengucapkan mantra-mantra atau apapun itu yang biasa Anda ucapkan pada saat sembahyang untuk mempertebal dan meningkatkan keyakinan Anda. Apakah Al-Fatihah, Gayatri, atau apapun itu, saya persilahkan. Nah, langkah yang pertama ini yang saya lakukan adalah membersihkan dan memurnikan darah Anda. Ya. Mulai dari paru-paru kanan, paru-paru kiri, daerah jantung, hati, limpa, ginjal kiri, ginjal kanan. Mari kita bersama-sama kita bersihkan dan murnikan darah. Dan silakan Anda lakukan afirmasi bahwasanya dengan ini, dengan seizin Tuhan yang Maha Esa, dengan ridho Tuhan yang Maha Esa, saat ini juga saya niatkan untuk membersihkan dan memurnikan darah-darah saya yang berada atau melalui paru-paru kanan, paru-paru kiri, jantung, hati, limpa, ginjal kiri, ginjal kanan untuk dibersihkan dan dimurnikan. Dan mungkin Anda bisa melakukan satu imajinasi atau membiarkan atau merasakan aliran darah Anda menjadi jauh lebih segar, menjadi jauh lebih lancar, dan tentunya menjadi jauh lebih sehat. Nah, sekarang langkah yang kedua,
adalah untuk meningkatkan atau menyeimbangkan stamina tubuh. Mulailah memfokuskan pikiran Anda di cakra dasar Anda, yaitu di ujung tulang ekor, cakra seks, ginjal kiri, ginjal kanan, daerah perut, lambung, cakra solar plexus, hati, limpa, kelenjar timus yang ada di tengah-tengah dada, jantung, paru-paru kanan, paru-paru kiri. Silakan Anda perkuat dengan afirmasi, atas seizin Tuhan Yang Maha Esa, maka stamina melalui penguatan di cakra dasar, ginjal kiri, ginjal kanan, daerah perut, lambung, cakra solar plexus, daerah hati, limpa, kelenjar timus, jantung, paru-paru kiri, paru-paru kanan. Biarkan energi ini mengalir ke seluruh bagian tubuh Anda sehingga stamina Anda atau daya imun Anda menjadi menguat dan menjadi seimbang. Dan sekarang silakan Anda berfokus di dada Anda. Ini adalah salah satu cara untuk menetralisir virus. Imajinasikan bahwa virus itu terkumpul di dada Anda. Kalau Anda mau batuk silahkan batuk, bersin silahkan bersin juga. Kalau ada yang merasakan dadanya sesak, fokus pada nafas. Sekarang tarik nafas yang kuat perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan Anda hembuskan sambil mengimajinasikan bahwa setiap kotoran, khususnya virus, itu keluar dari tubuh Anda. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerahnya dalam menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Secara perlahan-lahan silakan Anda membuka mata. Oke, Arta, ada sesuatu yang dialami tadi dalam proses ini? Kalau dari saya merasakan di dada, Pak. Jadi di dada itu pada saat kita menarik nafas itu rasanya berat. Jadi ketika diafirmasi bahwa semua hal yang ada dalam dada itu dikeluarkan, diimajinasikan keluar, itu setelah keluar rasanya plong sekali.
Oke, bagi Anda yang sudah menjadi praktisi Shambhala, Anda bisa lakukan yang pertama itu adalah bersihkan dan murnikan darah. Ya, ada satu simbol yang kita gunakan. Ya, nanti simbol apa itu ya? Silakan Anda search, Anda cari. Kalau yang biasa kita gunakan namanya itu adalah sehigi hijau. Gitu, sehigi hijau. Termasuk juga pada saat meningkatkan stamina. Nah, simbol yang sama juga kita gunakan, yaitu sehigi hijau. Dan pada saat kita proses menetralisir virus, nah itu ada satu simbol namanya adalah motor sanon. Nah, itu yang kita gunakan. Motor sanon ini adalah merupakan satu simbol yang bisa kita gunakan untuk melakukan penyembuhan, baik itu virus, bakteri dan lain sebagainya ya, termasuk juga amuba. Jadi ya memang harus mengenal dulu apa simbol seperti itu, baru kita bisa gunakan gitu ya. Ada lagi? Kalau tadi pada saat di aliran darah yang saya rasakan itu memang dengan sugesti atau afirmasi tadi yang Bapak sampaikan itu, dengan memurnikan darah terlebih dahulu, jadinya perasaan dan badan ini menjadi lebih ringan. Oke. Memang seperti itu, makanya di samping makanan, kalau misalnya untuk jadi sehat, dengan metode makan, berolahraga, konsumsi vitamin, menjemur, itu bisa kita cari di Google lah, yang begitu ya. Jadi yang jelas bahwasanya memang semakin sering kita memurnikan dan membersihkan darah, sehingga peredaran darah kita itu menjadi semakin bagus ya. Dan yang kedua adalah semakin sering kita melakukan yang namanya meningkatkan stamina tubuh ya, maka kita akan menjadi fit ya. Kalau misalnya ada unsur-unsur virus, maka kita bisa lakukan dengan metode yang tadi, yaitu motor sanon. Oh ya, para praktisi Shambhala juga bisa melihat itu di blogger saya ya, bagaimana kita menangani ini. Karena bagi Anda yang praktisi Shambhala, di samping menangani manusianya ya, menangani wilayahnya juga, itu mari kita secara bersama-sama sesering mungkin gitu ya, kita menggunakan yang namanya amswi ya. Amswi itu kita gunakan untuk menetralisir virus untuk satu wilayah tertentu gitu, apakah Indonesia, Bali, atau daerah-daerah yang lain gitu, supaya mudah-mudahan ini bisa lebih cepat, termasuk juga para ahli bisa lebih cepat menemukan vaksin khususnya untuk corona ini gitu, sehingga masyarakat ini menjadi sehat semuanya. Kalau kita sehat ya, kita happy semua gitu ya, maka kita semuanya itu akan mencapai kemajuan lah. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sedikit penjelasan terkait dengan Mahogany Center, di mana dari pusat penyembuhan itu tadi juga telah diilustrasikan langsung oleh Pak Mades Wendan terkait dengan Shambhala Multidimension, terkait dengan penyembuhan jarak jauh yang mungkin tadi teman-teman juga sudah merasakan, ataupun nanti teman-teman yang akan menonton juga dapat merasakan terkait dengan penyembuhan jarak jauh yang dilakukan oleh Pak Mades Wendan. Baik, terima kasih Pak Mades. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya gitu ya, silakan menghubungi lewat direct message ya, DM, ataupun hubungi Sera ya. Ya, baik. Sera ya, itu ada tuh nomornya Sera tuh di Facebooknya, di Fokus Solution Indonesia. Berapa nomornya? 081 327 147 747. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, seperti lagu di awal gitu ya, di atas langit masih ada langit, dan saya pun itu masih harus banyak belajar lagi. Terima kasih dan sampai berjumpa pada hari Sabtu pada jam yang sama. Ya. Baik, terima kasih.